Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu keadaan sehat walafiat dan kembali saya ajak Anda ngobrol hari ini ya di akhir pekan ini bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini kelihatannya harusnya temanya yang santai Bung Rocky ya, atau tapi susah cari tema yang santai kalau ngomongin Pak Jokowi itu. Mesti rada keras juga akhirnya begitu ya. Ya, tetap ada hal yang bisa disampaikan. Yang Oke. penting Hmm. isinya mateng. Oh, isinya matang. Oke. Nah, saya kira mungkin ada bagusnya juga kalau Pak Jokowi gantian dengar gitu ya pernyataan dari Anies Baswedan ini ketika dia bicara dengan para milenial itu dia ditanya Anies Baswedan soal pasal-pasal karet. Ini saya kira mungkin ada kaitannya juga dengan Anda yang sedang diinjak pasal karet. Kata Anies Baswedan mestinya kalau presiden itu atau pemimpin bukan presiden, kalau pemimpin atau ya pejabat itu dikritik itu nggak perlu marah, nggak perlu baper, dijawab dengan pasal-pasal, tapi lebih baik dijawab dengan data, gitu, data dan fakta saja. Itu kata Anies Baswedan. Dan saya kira ini sebenarnya ya ini normatif, tetapi yang normatif itu kelihatannya susah di Indonesia untuk jalan sekarang. Itu yang lebih normatif lagi, prinsip bahwa tidak boleh pemerintah itu mengomeli, memerahi, apalagi memenjarakan rakyat. Kan Hmm, pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Jadi ya ya. kalau rakyat marah, pemerintah mesti dengar. Kalau Hmm, pemerintah marahin rakyat itu nggak ada dalam sistem demokrasi pemerintah marahin rakyat. Kan hmm, atau pejabat-pejabat istana ngancam-ngancam, hmm, bagaimana akalnya tuh? hmm, Kan di dalam kehidupan berakal sehat atau beradab itu yang boleh ngomelin pemerintah itu adalah rakyat. Itu hmm, dasarnya tuh. Jadi kalau Anies Baswedan justru betul mengingatkan hal yang lebih formil, tetapi tentu fondasinya adalah karena ada kedaulatan rakyat, maka pemerintah tunduk pada rakyat tuh. Mau dicaci maki rakyat yang ada soal, kan memang itu konsekuensinya kan. Tapi sebetulnya caci maki itu kan ekspresi aja tuh, sama dengan memuji, itu dulunya ekspresi. Jadi sering saya katakan, kenapa kalau caci maki itu negatif, kalau memuji itu positif tuh. Padahal memuji itu artinya menjilat sebetulnya itu, membangga-banggakan hal yang buruk. Jadi kita mesti biasakan, jangan ada pejabat yang baper, nggak boleh ada tuh. Termasuk mereka yang memuji-muji, ya silahkan memuji-muji. Jadi jangan ya, minta orang ikut memuji itu. Kalau semua orang memuji berarti presiden nggak ada salahnya dong, atau pejabat menteri nggak ada salahnya dong. Jadi ya, saya tahu sekali lagi supaya kritik terhadap pemerintah itu harusnya dijawab, bukan dilaporkan ke polisi. Kalau misalnya saya bilang IKN itu buruk, omnibus itu buruk tuh, lalu saya sebut kata bajingan bajingan tolol, kan itu ekspresi saya. Ada yang bilang enggak, IKN itu hebat, IKN itu akan membuat bangsa Indonesia maju 30 langkah ke depan. Omnibus Law itu membuat rakyat sejahtera. Ya biarin aja Anda yang puji-puji kan. Tetapi saya mengambil posisi untuk mengkritik atau bahkan mencaci itu. Kan mencaci itu ekspresi itu, mencaci dan memuji sama aja. Jadi nggak usah marah itu teman-teman. Itu ya. biasa ya. Ada orang yang memang berpihak, ada orang yang memang memiliki posisi mengkritik. Nah, Anies Baswedan mengingatkan itu dengan cara yang lebih lembut. Kira-kira memang harusnya dijawab dengan data, harusnya dijawab dengan argumen, bukan dilaporin polisi. Ya, Itu ya. agak konyol itu. Ya, dan sekali-kali juga boleh lah. Anies kan sekarang masih jadi rakyat gitu ya. Jangan dilihat dia sebagai calon presiden gitu ya. Dia memberikan saran gitu pada pemerintah juga jangan baper juga gitu kalau ada Anies yang ngomong gitu. Itu Anies mulai memberi kritik, Ahaya juga bikin kritik. Jadi semua mereka mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Itu hal yang normal betul tuh. Jadi jangan menganggap bahwa semua orang nggak boleh kasih kritik, mesti kasih puji-pujian tuh. Kan jangan kasih cacian, berarti mesti kasih pujian, kan nggak masuk akal tuh. Kan kita nggak boleh, sekali lagi saya terang, mencaci orang yang lebih tua, mencaci bahkan mencaci manusia yang moralnya lebih tinggi walaupun dia statusnya pengemis. Nggak boleh mencaci pengemis. Karena pengemis itu adalah manusia yang mencari nafkah. Dia nggak akan merugikan kita. Tetapi begitu banyak pemerintah di dunia itu yang jatuh terpuruk itu karena anti makian, anti cacian. Jadi mereka cuma minta dipuja-puji. Lalu tiba-tiba mereka jatuh kan. Kan mestinya begitu tuh supaya kita ingin betul-betul ada hal yang kita tanamkan pada bangsa ini. Dan saya udah berkali-kali mengatakan bahwa saya memberi kritik, tapi Anda mencaci, saya memberi cacian. Anda salah. Kalau begitu anda mesti puji Rocky. Pak Rocky kasih pujian dong. Apa yang saya mau puji? Kan udah banyak orang mengasih pujian kan. Jadi artinya demokrasi.
kalau semua orang kasih pujian itu juga Ya, akalnya nggak nyampe itu kan. Meminta saya berhenti mencaci lalu kasih pujian. Oh jangan, nggak perlu, kasih aja caciannya dikurangin. Berarti pujiannya ditambah kan begitu logikanya ya, kan. ya, ya, Jadi ya, susah tapi saya percaya bahwa makin lama masyarakat kita makin ngerti bahwa kritik dalam bentuk cacian sekalipun itu adalah tanda bahwa kita ingin negeri ini dibangun dengan baik itu. Dan itu artinya itu kan menegur sesuatu yang kita suruh untuk bekerja tapi nggak bekerja. Nggak, dia udah bekerja. Iya, ada yang anggap dia bekerja. Saya anggap dia tidak bekerja. Kenapa semua orang mesti anggap dia bekerja kan? Jadi hal-hal semacam itu, dan biasakan bahwa perbedaan perselisihan pendapat itu jangan dimasukkan hati itu, apalagi kemudian rakyat versus rakyat lalu dikompori oleh negara, oleh pemerintah, kan ya. buruk banget. Ya, ya, sama juga dengan seorang sahabat lama sekali yang saya tahu dia menjadi pendukung Pak Jokowi, tapi dia menyampaikannya juga dengan cara yang baik. Tanya kepada saya, kenapa saya lihat konten-konten kamu tuh kok nggak pernah ya puji sekalipun Pak Jokowi? Apakah memang nggak ada pekerjaannya Pak Jokowi yang bagus? Sekali-kali puji dong. Kata saya juga jawab, lo pekerjaan wartawan itu mengkritik pemerintah. Saya bilang kalau memuji-muji pemerintah Pak tugasnya Rocky, humas, saya dapat A, ya. humas Ada yang kan? masuk saya, kenapa? Gitu Bung Rocky. Betul. Ini saya kasih contoh, masuk saya, Hmm. kalau dia dapat A, lalu datang ke saya, Pak Rocky saya dapat A, kasih saya pujian dong. Hmm. Lalu saya tanya, yang kasih A siapa? Ya Pak Rocky. Hmm. Lah itu kan angka tertinggi yang mesti kasih itu. Ngapain saya mesti puji kali kamu itu? Hmm. Kalau kamu dapat A plus 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 baru kita puji itu. Kalau Anda dapat A, itu artinya Anda melakukan hal yang memang dituntut dari Anda untuk dapat A. Kan itu nilai tertingginya. Enggak usah dikasih pujian. Ya, ya. Pujian itu diberikan kalau dia melampaui tugas dia tuh. Misalnya dia bikin sesuatu yang menemukan dalil baru, maka saya kasih A plus. Mengambil langkah yang paling tinggi yaitu A itu. Kalau dapat A, nggak perlu ada pujian karena itu memang standarnya dia mesti dapat A. Jadi memang susah untuk mengerti dalam masyarakat feodal itu, masyarakat yang saya nggak suka itu kan, feodalisme itu kan menipu sebetulnya itu, memuji itu artinya menipu itu. Ya, ya. Jadi kalau yang Anda sebut tadi yang beyond call of duty, nah itu nanti baru kita puji ya. Ya, itu kalau nggak semua orang jadi pahlawan adalah mereka yang melampaui tugasnya, melakukan tugas melampaui kewajibannya, itu dia pahlawan. Kalau dia melakukan tugas disuruh perang dan dia menang perang, ya udah dia bukan pahlawan. Tapi kalau dia menang perang dengan mengorbankan jiwanya yang sebetulnya nggak usah dilakukan, maka dia kita sebut pahlawan, kan biasa aja. Ya, Demikian juga Pak Presiden, kalau Pak Presiden lakukan apa yang dia janjikan, maka itu nggak perlu dikasih pujian karena memang dia janjikan kok. Kalau dia lakukan melampaui yang dia janjikan, maka kita kasih pujian. Kalau dia lakukan sesuatu yang tidak dia janjikan, maka kita kasih cacian. Kan kita nggak suruh bikin itu, kenapa dia bikin? Misalnya soal IKN itu kan kita nggak suruh tuh. Dia nggak janji buat itu. Yang dia janji adalah bikin ekonomi 10 meroket, 10 pertumbuhan 10%. Yang dia janji adalah bikin mobil nasional tuh, SMK. Kan dia nggak lakukan tuh. Maka masa kasih pujian? Kan itu. Ya tapi Pak Jokowi bikin jalan tol segala macam. Iya, tapi jalan tol sekarang itu mangkrak di mana-mana, dan jalan tol itu pakai APBN untuk mensubsidi proyek-proyek yang dibiayai oleh Cina. Kan nggak boleh APBN dipakai untuk membiayai proyek asing, kan begitu kan. Jadi sebetulnya kemasukan tuh. Jadi banyak orang yang juga masih marah pada saya. Kalau begitu Anda jangan masuk jalan tol tuh. Loh, jalan tol itu pakai pajak saya karena ambil dari APBN. Setelah selesai dibikin pakai pajak saya, APBN, jalan tol itu dijual ke investor asing tuh. Jadi pajak orang Indonesia dipakai untuk mensubsidi proyek mangkrak supaya diolah orang asing. Kan ini yang saya maksud nih, tolol namanya tuh. Tetapi kan bukan saya menghina pembuatnya. Yang saya hina adalah kebijakan yang buruk. Sekarang ada tambahan. Siapa yang bikin jalan tol? Negara? Bukan. Yang bikin jalan tol itu adalah kontraktor-kontraktor kecil di daerah yang sambung menyambung yang sampai sekarang belum dibayar. Jadi jalan tol itu dibuat oleh para kontraktor yang haknya itu nggak dibayar negara karena BUMN-nya bangkrut. Itu dasarnya itu. Jadi saya mau terangkan sekali lagi, Bu Anies Baswedan sebetulnya menerangkan prinsipnya itu bahwa memang nggak boleh pemerintah itu mengomeli rakyat yang sedang mengkritik dia tuh. Ya, oke. Nah, ini kaitannya juga sekarang nih Pak Jokowi kan sedang polemik ini dengan bukan hanya Pak Jokowi nih, timnya Pak Jokowi, tim menteri-menteri, staf khusus menteri dan sebagainya soal hilirisasi ini dengan Bang Faisal Basri gitu ya. Dan sekarang Pak Jokowi masih terus bicara ini kan, kata dia bahwa dia wanti-wanti pemerintahan yang akan datang jangan sampai ekspor barang mentah karena menurut dia program hilirisasinya dari Pak Jokowi itu udah sukses banget gitu ya, yang sekarang
meningkatkan nilai tambah gitu. Padahal kita tahu sekarang ini ada beberapa kasus sebenarnya yang juga sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, itu juga berkaitan dengan ekspor bahan mentah gitu, soal CPO, ada soal batu bara, macam-macam. Dan soal yang hilirisasi ini pun juga datanya dipertanyakan kan oleh Faisal Basri. Ya, saya baca misalnya beberapa Antoni Budiman bikin analisis yang memang masuk akal tuh. Ya hilirisasi dan tidak hilirisasi, lebih banyak untungnya tidak hilirisasi sebetulnya tuh. Dari segi itu tuh. Tapi itu oke, itu kalkulasi ekonomi. Kita bikin kalkulasi demokrasi itu. Oke, hilirisasi. Ada outputnya, ada. Comply nggak dengan target-target yang dibuat dalam parameter dunia itu, bahwa nggak boleh menimbulkan polusi segala macam. Oke, comply. Sekarang pertanyaannya, hilir oke. Sekarang kita lihat hulunya apa tuh? Di hulu itu pemain nikel itu cuma 4 orang. Itu artinya tidak ada kompetisi. Itu artinya bisa diatur dari hulu tuh untuk nentuin harga, nentuin kadar segala macam kan. Lebih dari itu artinya monopoli, nggak boleh itu. Kan mestinya dibuka kompetisi itu. Jadi di hilir dia boleh bersih, tapi di hulu dia kotor karena bisnis ini bisnis yang tertutup, hanya beberapa orang yang boleh masuk di situ kan. Dan itu yang kita sebut oligarki. Jadi memang bangsa ini memang mesti kita didik. Atau saya mengambil risiko untuk mendidik lah, saya sebut aja. Nanti orang bilang kok sok tahu lu mendidik. Memang supaya kita tahu logika dari pembuatan kebijakan, supaya jangan marah-marah tuh. Nanti satu waktu begitu selesai hilirisasi semua orang tahu bahwa oh ternyata itu memang hanya dikuasai oleh 5-4 orang. Artinya apa? Artinya akumulasi kekayaan negara itu hanya diserap oleh 4-5 orang itu. Itu artinya penduduk akan mengalami kemiskinan karena distribusi nggak terjadi kan. Jadi kita mesti berpikir lebih lengkap sebetulnya. Itu yang kita biasakan untuk dibahas di FNN. Ya, saya sepakat itu soal misalnya bagaimana dampaknya terhadap lingkungan yang selalu Anda bicarakan soal itu ya, terhadap tambang-tambang nikel itu. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap warga sekitar gitu. Apakah ada kemudian yang kita sebut timpangan itu tidak makin bertambah. Yang lebih serius lagi, benarkah bahwa hilirisasi itu menguntungkan rakyat Indonesia, bukan malah menguntungkan rakyat Cina? Itu kan yang selalu isu selalu disorot. Yeah. Itu. Kalau saya terangin misalnya filosofinya itu ada yang disebut Lockean Proviso yang dibuat oleh John Locke. Anda boleh ambil sebanyak-banyaknya, tetapi Anda mesti tinggalkan sebanyak yang Anda ambil untuk generasi ke depan. Karena sumber daya itu bukan hak kita, itu hak dari generasi ke depan. Sekarang misalnya nikel dieksplorasi dan dieksploitasi habis-habisan. Padahal nilainya tinggal 15 tahun atau bahkan sekarang tinggal 7 tahun tuh. Tetapi kemudian dikeruk habis-habisan. Artinya diambil oleh oligarki hari ini, kosong perut bumi kita, lalu tinggal lubang-lubang besar yang menjadi hak generasi ke depan tuh. Generasinya Gibran misalnya ke depan itu dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa karena nikelnya udah habis. Itu intinya kan. Jadi sebetulnya kita merampas hak generasi. Jadi kalau berpikir agak masuk akal, justru saya halangi supaya nikel itu jangan dihabiskan hari ini. Tetapi para pengusaha ekstraktif industri berlomba-lomba untuk mengeruk karena bukan sekali soal harga, soal kesempatan untuk dapat lisensi. Itu nilainya tuh. Bagi mereka yang paham tentang analisis politik ekonomi, tahu bahwa yang dikandung di bumi itu begitu habis dia nggak akan pulih lagi tuh. Itu 3 juta tahun lagi baru ada nikel lagi tuh. Nah, sementara lubang-lubang itu mesti ditutupi itu. Lalu generasi emas itu yang disebut Pak Jokowi generasi apa namanya? Bonus demografi, dia tanya, "Mana nikel kita?" Udah habis, udah dihabisin 2024, 2025, 2022 itu habis itu. Jadi itu artinya kita merampas hak generasi untuk menikmati sumber daya alam dari bangsa ini yang adalah sumber daya alam nenek moyangnya tuh. Kan begitu cara berpikirnya. Ya. Jadi saya kira kembali lagi ke soal topik kritik mengkritik, silakan adu argumentasi, bagus tuh, nggak apa-apa. Buat orang seperti Bang Faisal Basri dikeroyok rame-rame, orang seperti Anda juga dikeroyok rame-rame gitu. Selama itu adu data, begitu ya? Iya, itu kan saya dikeroyok. Saya bingung kenapa saya dikeroyok. Saya nerangin justru bahaya dari perampasan dan perampokan sumber daya ini bagi anak cucu pengeroyok saya. Kan itu mestinya mereka justru mesti tenang bahwa saya belain anak cucu mereka. Kalau nggak, anak cucu mereka tuh nggak dapat apa-apa di masa depan. Kalau saya memang nggak ada anak cucu, jadi mungkin lebih enteng. jangan Justru saya mau ingatkan teman-teman yang mengkritik saya bahwa kalian itu salah berpikir, maka saya luruskan. Jadi nggak usah sebelah sama saya justru membantu kalian gitu. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Yes, 0% kebersihan demokrasi. Terima kasih. Ya.